Halo, nama gue Nathan dan hari ini gue akan bercerita tentang satu part dari buku yang kemarin gue ketemu secara random waktu gue lagi scrolling di YouTube gitu ya. Nama bukunya itu The Lesser Key of Solomon. The Lesser Key of Solomon sendiri itu sebenarnya adalah gabungan dari 5 kitab atau yang disebut dengan grimoire yang disusun pada abad ke-17. Nah, 5 kitab ini itu namanya Ars Gotia, Ars Theurgia Gotia, Ars Paulina, Ars Almadel, dan Ars Notoria. Kitab ini itu katanya didasarkan oleh pengakuan dari King Solomon atau dalam bahasa Indonesia itu namanya Raja Salomo. Kalau setahu gue ya, dalam agama Islam itu namanya Raja Sulaiman. King Solomon ini adalah seorang raja yang terkenal akan kemampuannya untuk mengusir dan mengendalikan iblis gitu. Jadi ritual-ritual semua itu ditulis di buku ini gitu. Nah, kali ini gue akan jelasin satu dari kelima kitab itu yang namanya Ars Gotia, yang paling terkenal itu. Di Ars Gotia itu diceritain deskripsi tentang iblis yang berada di neraka. Nah, totalnya itu ada 72 kalau menurut buku ini ya. Ngomongin iblis, yang kita tahu kan iblis itu jahat atau membuat dosa gitu lah ya. Dalam buku Ars Gotia ini, iblis itu nggak semuanya jahat gitu. Jadi ada kepribadiannya masing-masing. Ada yang baik, ada yang biasa aja, ada yang nggak peduli lah gitu lah. Dan semua itu ada nama, wujud, kepribadian, dan kemampuannya masing-masing. Dari yang biasa-biasa aja sampai yang unik lah ya. Kalau namanya mungkin yang kalian pernah dengar tuh ada misalnya Baal atau Beelzebub gitu. Ada kayak misalnya Cerberus, Falak, atau Paimon. Tapi bukan Paimon yang di Genshin ya. Ini Paimon bawahnya Lucifer gitu. Nah, kemampuannya tuh contohnya misalnya ada yang kayak membaca pikiran atau ada yang teleport. Nah, ini satu yang menurut gue unik banget nih, kocak sih. Itu namanya cross-sell demonnya. Itu kemampuannya untuk memberitahu lokasi pemandian alami. Udah kayak GPS weh, demonnya, buset. Nah, wujud-wujudnya juga unik-unik. Mungkin yang kalian tahu tuh wujudnya dari Cerberus ya, yang anjing kepala 3 kan sering dipakai di film-film lah ya. Dan menurut Ars Gotia, iblis-iblis ini tuh punya suatu hierarki gitu, kayak hierarki kerajaan Inggris gitu, dari king, prince, duke, dan lain-lain lah. Nanti gue bakal ceritanya tuh sesuai dengan hierarkinya, dari king sampai ke paling bawah. Oke, ini gue mulai penjelasan tentang demon-demonnya. Ntar gue kasih timestamp kalau misalnya kalian mau cari demon-demon tertentu gitu, biar gampang ya. Yang pertama adalah Baal. Ia adalah raja pertama neraka yang memiliki kekuasaan di timur dan memerintahkan 66 pasukan setan. Suaranya serak dan dia dikatakan memiliki 3 kepala. Kepala katak, manusia, dan kucing. Baal mempunyai kemampuan untuk mengajarkan seni tembus pandang atau invisibility. Menurut sumber lain, nama Baal disebut dengan Baal atau Beelzebub. Iblis yang kedua adalah Paimon. Ia adalah salah satu raja neraka yang sangat taat kepada Lucifer dan memiliki 200 pasukan setan di bawahnya. Dia memiliki suara yang besar dan mengaum ketika dia datang. Ketika seorang penyihir memanggil Paimon, ia harus melihat ke arah barat laut, arah rumah Paimon. Dan ketika Paimon muncul, ia akan bertanya kepada penyihir apa yang diinginkannya. Paimon dapat mengajarkan semua seni, filosofi, ilmu pengetahuan, dan hal-hal rahasia. Ia dapat mengungkapkan semua misteri bumi, angin, dan segala sesuatu yang ingin diketahui oleh si penyihir. Jika Paimon datang dengan sendiri, sebuah pengorbanan harus dilakukan. Paimon digambarkan sebagai seorang pria dengan wajah feminim, mengenakan mahkota dan mengendarai seekor keledai. Di depannya sering muncul sejumlah setan berwujud manusia, memainkan trompet, simbal, dan alat musik lainnya. Iblis yang ketiga bernama Bilet. Ia adalah raja neraka yang perkasa dan mengerikan, yang memiliki 85 pasukan setan di bawahnya. Bilet muncul dengan mengendarai kuda perang, dan semua jenis musik terdengar di hadapannya. Saat muncul, ia akan terlihat sangat garang untuk menakut-nakuti penyihir. Penyihir harus berani dan dengan memegang tongkat coklat di tangannya, harus menggambar segitiga, dan kemudian memerintahkan Bilet untuk masuk ke dalamnya. Jika dia tidak patuh, penyihir harus mengulangi lagi ritual ini. Kemudian Bilet akan menurut dan melakukan semua yang diperintahkan kepadanya. Bilet mempunyai kemampuan untuk memberikan kasih sayang kepada penyihir yang memanggilnya. Iblis yang keempat bernama Purson. Dia adalah raja besar neraka yang dilayani dan dipatuhi oleh 22 pasukan setan. Dia memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi, menemukan harta karun, menceritakan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan dia juga bisa menjawab dengan benar semua hal rahasia dan ilahi di bumi. Purson digambarkan sebagai seorang pria dengan wajah singa, membawa ular berbisa di tangannya dan menunggangi seekor beruang. Di depannya terdengar banyak trompet yang dibunyikan. Iblis yang kelima bernama Asmodeus. Dia adalah iblis yang kuat dan berkuasa. Ia memerintah 72 pasukan roh. Dia muncul dengan 3 kepala. Kepala banteng, kepala manusia, dan kepala kambing jantan. Mulutnya mengeluarkan api. Dia digambarkan duduk di atas seekor naga dan memegang tombak. Iblis yang keenam bernama Fine. Dia adalah seorang raja neraka yang memimpin 36 pasukan setan. Dia mempunyai kemampuan untuk mengetahui masa kini, masa lalu, dan masa depan, mencari penyihir dan hal-hal tersembunyi, menciptakan badai, dan meruntuhkan tembok-tembok. Iblis ini digambarkan sebagai singa yang memegang ular di tangannya dan mengendarai kuda hitam.
Etimologi dari namanya tampaknya berasal dari kata Latin vinea yang berarti pohon anggur, yang juga merupakan nama yang diberikan kepada mesin perang kuno yang digunakan untuk meruntuhkan tembok. Iblis yang ketujuh bernama Balaam. Dia adalah raja neraka yang besar dan kuat yang memerintah lebih dari 40 pasukan setan. Dia memberikan jawaban tentang hal-hal yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang. Dan dia juga dapat membuat manusia menjadi tidak terlihat dan cerdas. Balaam digambarkan mempunyai 3 kepala, kepala banteng, manusia, dan kepala domba jantan. Dia memiliki mata yang menyala dan ekor ular, membawa elang di kepalan tangannya dan mengendarai beruang yang kuat. Di lain waktu, dia digambarkan sebagai seorang pria tanpa busana yang mengendarai beruang. Iblis ke-8 bernama Zagan. Dia adalah seorang raja yang memimpin lebih dari 33 pasukan setan. Dia memiliki kemampuan untuk membuat manusia bodoh menjadi bijak. Dia juga dapat mengubah anggur menjadi air, air menjadi anggur, dan darah menjadi anggur. Dia dapat merubah logam menjadi koin. Zagan digambarkan sebagai seekor banteng bersayap griffin dan dapat berubah menjadi manusia. Iblis ke-9 bernama Belial. Dia adalah raja neraka dengan 80 pasukan setan dan 50 pasukan roh di bawah komandonya. Dia diciptakan setelah Lucifer dan memiliki kekuatan untuk memberikan familiar atau setan yang akan selalu mematuhi si penyihir. Dia harus diberikan persembahan, pengorbanan, dan hadiah, atau dia tidak akan mengabulkan permintaan si penyihir. Iblis ke-10 bernama Amdusias. Dia memiliki 29 pasukan setan dan roh di bawah komandonya. Digambarkan sebagai manusia dengan cakar di tangan dan kakinya, kepala unicorn, dan sangkakala untuk melambangkan suaranya yang kuat. Amdusias dikaitkan dengan guntur dan dikatakan bahwa suaranya terdengar selama badai. Tetapi meskipun semua alat musiknya dapat terdengar, dia tidak dapat dilihat. Dia dianggap sebagai iblis yang bertanggung jawab atas musik yang dimainkan di neraka, dan dia memiliki kemampuan untuk membuat pohon-pohon membungkuk sesuka hatinya. Iblis ke-11 bernama Agares. Dia memerintah di wilayah timur neraka dan dilayani oleh 31 pasukan setan. Dia dapat membuat orang berlari menjadi diam dan mereka yang diam menjadi berlari. Dia menemukan kesenangan dalam mengajarkan ekspresi yang tidak bermoral. Dia juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan martabat, baik duniawi maupun supernatural. Dia digambarkan sebagai orang tua pucat yang mengendarai seekor buaya. Iblis ke-12 bernama Valefar. Dia menggoda orang untuk mencuri dan bertanggung jawab atas hubungan yang baik di antara para pencuri. Valefar dianggap sebagai teman akrab yang baik. Dia memerintahkan 10 pasukan iblis dan digambarkan sebagai singa berkepala manusia atau terkadang singa berkepala keledai. Iblis ke-13 bernama Barbatos. Ia memerintah 30 pasukan setan dan memiliki 4 raja sebagai rekannya untuk memerintah pasukannya. Ia mempunyai kekuatan untuk memberikan pemahaman tentang suara-suara binatang, mengatakan masa lalu dan masa depan, mendamaikan penguasa, dan dapat menuntun manusia ke harta karun yang telah disembunyikan oleh sihir. Nama Barbatos tampaknya berasal dari bahasa Latin, yaitu Barbatus, orang tua berjenggot. Iblis ke-14 bernama Gushen. Dia memerintah lebih dari 40 pasukan setan. Dia memiliki kemampuan untuk menceritakan semua hal di masa lalu, sekarang, dan masa depan, menunjukkan arti dari semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, mendamaikan teman, dan memberikan kehormatan. Dia digambarkan sebagai seekor babon. Iblis ke-15 bernama Eligos. Dia memerintah 60 pasukan iblis. Dan dia memiliki kemampuan untuk menemukan hal-hal yang tersembunyi, mengetahui masa depan perang, dan bagaimana para prajurit harus bertemu. Dia juga menarik hati para bangsawan, kesatria, dan orang-orang penting lainnya. Dia digambarkan sebagai seorang kesatria yang membawa tombak dan ular. Menurut sumber lain, namanya disebut dengan Abigor atau Eligor. Iblis ke-16 bernama Zepar. Dia memerintahkan 26 pasukan roh yang lebih rendah. Dia membuat wanita mencintai pria dan menyatukan mereka dalam cinta. Dia juga dapat membuat wanita menjadi mandul. Dia digambarkan mengenakan pakaian dan baju besi merah, seperti seorang prajurit. Iblis ke-17 bernama Batin. Dia adalah seorang duk yang memiliki 30 pasukan iblis di bawah komandonya. Dia juga dapat membantu seseorang mencapai proyeksi astral dan dapat membawa penyihir kemanapun penyihir ingin pergi. Dia digambarkan sebagai seorang pria kuat dengan ekor ular, mengendarai kuda pucat. Iblis ke-18 bernama Saleos. Dia adalah seorang duk yang perkasa, memerintah 30 pasukan setan. Dia memiliki sifat cinta damai dan menyebabkan pria mencintai wanita. Dia digambarkan sebagai seorang prajurit yang gagah dan tampan, mengenakan mahkota bangsawan dan mengendarai buaya. Iblis ke-19 bernama Aim. Ia adalah seorang duk yang sangat kuat dan memerintah 26 pasukan setan. Dia dapat membakar kota, kastil, dan tempat-tempat besar, dan membuat manusia menjadi cerdik dalam segala hal. Dia juga memberikan jawaban tentang masalah pribadi. Digambarkan sebagai seorang pria dengan 3 kepala, kepala ular, kepala manusia, dan kepala kucing.
mengendarai ular berbisa dan membawa api yang menyala di tangannya yang digunakan untuk membakar benda-benda yang diminta. Iblis ke-20 bernama Boone, seorang duk yang perkasa dan kuat, yang memiliki 30 pasukan setan di bawah komandonya. Dia mengubah tempat orang mati dan membuat setan-setan yang berada di kuasanya berkumpul bersama di kuburan tersebut. Boone dapat membuat manusia menjadi fasih dan bijaksana, dan dapat memberikan jawaban yang benar atas tuntutan mereka dan kekayaan. Dia berbicara dengan suara tinggi yang indah. Boone digambarkan sebagai naga berkepala 3, dengan kepala anjing, griffin, dan manusia. Iblis ke-21 bernama Berit. Dia adalah duk yang kuat dan mengerikan. Dia memiliki 26 pasukan setan di bawah komandonya. Berit bisa menceritakan hal-hal di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia juga bisa mengubah semua logam menjadi emas dan memberikan kekuasaan kepada manusia. Berit berbicara dengan suara yang jelas dan halus, tetapi terkadang dia bisa berbohong ketika menjawab pertanyaan dari penyihir. Untuk berbicara dengannya, penyihir harus mengenakan cincin perak dan meletakkan di depan wajahnya. Menurut beberapa ahli demonologi dari abad ke-16, kekuatan Berit lebih kuat di bulan Juni. Dalam alkimia sendiri, Berit adalah elemen yang dapat digunakan untuk mengubah semua logam menjadi emas. Iblis ke-22 bernama Astaroth, disebut dalam The Lesser Key of Solomon sebagai iblis yang sangat kuat dan memimpin 40 pasukan setan. Dalam buku Dictionary Infernal, Astaroth digambarkan sebagai seorang pria bersayap tanpa busana dengan ekor seperti ular, mengenakan mahkota, memegang ular di salah satu tangan, dan menunggangi naga. Menurut Sebastian Michaelis, Astaroth adalah iblis yang menggoda melalui kemalasan dan kesombongan. Astaroth mempunyai musuh, yaitu Santo Bartolomeus. Dia dapat melindungi manusia dari godaan Astaroth. Astaroth juga memiliki kemampuan untuk mengajarkan ilmu matematika, kerajinan tangan, membuat orang tidak terlihat, menuntun mereka ke harta karun, dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dia juga dikatakan bisa memberikan kepada manusia kekuatan atas ular. Menurut suatu sumber, namanya kemungkinan diambil dari Dewi Asherah atau Astarte. Iblis ke-23 bernama Vocalor. Dia adalah duk neraka yang kuat, yang memimpin 30 pasukan roh. Vocalor muncul dalam bentuk pria bersayap griffin. Dia mempunyai kemampuan untuk membunuh manusia, menenggelamkan mereka, dan menggulingkan kapal perang. Tetapi hanya jika diperintahkan oleh penyihir. Jika tidak, dia tidak akan menyakiti siapapun atau apapun. Vocalor juga memiliki kekuatan atas angin dan laut. Ia dikatakan selalu berharap untuk dapat kembali ke surga. Iblis ke-24 adalah Vepar. Ia adalah duk yang memerintahkan 29 pasukan setan. Dia mengatur perairan dan memandu kapal-kapal perang. Jika diminta, dia juga dapat membuat lautan menjadi berombak dan bergejolak, serta tampak penuh dengan kapal perang. Vepar juga memiliki kemampuan untuk membuat orang mati dalam 3 hari, dengan membusukkan luka mereka dan menyebabkan cacing berkembang biak di dalamnya. Tetapi jika diminta oleh penyihir, ia dapat menyembuhkan luka itu dengan segera. Vepar digambarkan sebagai putri duyung. Iblis ke-25 bernama Fual. Dia adalah duk yang perkasa. Ia memimpin 37 pasukan setan. Fual memiliki kemampuan untuk memberikan cinta pada wanita, menyebabkan persahabatan antara teman dan musuh, dan menceritakan hal-hal yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang. Fual digambarkan sebagai seekor keledai yang dapat berubah menjadi seorang pria. Dia berbicara dalam bahasa Mesir yang tidak sempurna. Iblis ke-26 bernama Krosel. Dia bermanifestasi sebagai malaikat yang cenderung bicara dengan cara yang gelap dan misterius. Dulunya dia merupakan anggota dari pasukan surga, tetapi sekarang dia menjadi duk di neraka yang memimpin 48 pasukan setan. Ketika dipanggil oleh seorang penyihir, dia dapat mengajarkan geometri dan ilmu pengetahuan liberal. Dia juga dikatakan bisa menghangatkan air, menciptakan ilusi suara air yang mengalir deras, dan mengungkapkan lokasi pemandian alami. Iblis ke-27 bernama Aloser, seorang duk yang memiliki 36 pasukan setan di bawah komandonya. Dia dikatakan sering mendorong manusia untuk melakukan hal yang tidak bermoral. Aloser mempunyai kemampuan untuk mengajarkan seni dan menjawab semua misteri langit. Dia digambarkan sebagai sosok ksatria yang menunggangi kuda besar. Wajahnya memiliki karakteristik seperti singa, kulitnya kemerahan dan matanya menyala. Aloser dikatakan bisa menjadi teman yang baik dan akrab. Iblis ke-28 bernama Murmur. Dia memiliki 30 pasukan setan di bawahnya. Murmur mempunyai kemampuan untuk mengajar filsafat dan menghadirkan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal untuk menjawab setiap pertanyaan yang penyihir inginkan. Murmur digambarkan sebagai seorang prajurit yang mengendarai burung nasar dan mengenakan mahkota bangsawan. Dikatakan Murmur muncul dengan 2 orang menterinya yang berjalan di depannya sambil membunyikan sangkakala. Murmur dalam bahasa Latin berarti kebisingan. Iblis ke-29 bernama Gremory.
Dia adalah seorang duk neraka yang kuat yang memerintah 26 pasukan iblis. Dia mempunyai kemampuan untuk menceritakan semua hal di masa lalu, sekarang, dan masa depan tentang harta karun dan mendapatkan cinta dari para wanita, baik tua maupun muda. Dia digambarkan muncul dalam bentuk seorang wanita cantik dengan mahkota bangsawan yang dikaitkan di pinggangnya dan mengendarai seekor unta. Iblis ke-30 bernama Vapula. Dia memimpin 36 pasukan setan. Vapula mempunyai kemampuan untuk mengajar filsafat, mekanika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Vapula digambarkan sebagai singa bersayap griffin. Iblis ke-31 bernama Flauros. Dia memiliki 36 pasukan setan di bawah kekuasaannya. Dia mempunyai kemampuan untuk memberikan jawaban yang benar tentang hal di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tetapi dia harus terlebih dahulu diperintahkan untuk masuk ke segitiga sihir, karena jika tidak, dia akan berbohong, menipu si penyihir. Jika ia sudah masuk ke dalam segitiga itu, ia akan menjawab dengan benar. Dan dengan senang hati, dia akan berbicara tentang hal ilahi, penciptaan dunia, dirinya sendiri, dan para malaikat yang telah jatuh. Dia juga bisa menghancurkan semua musuh penyihir dengan membakar mereka. Jika penyihir memintanya, dia tidak akan menderita godaan dari roh apapun. Flauros digambarkan sebagai macan tutul yang mengerikan dan kuat. Dan jika diminta oleh si penyihir, dia bisa berubah menjadi seorang pria dengan mata berapi-api dan ekspresi yang mengerikan. Flauros juga bisa dipanggil ketika seorang manusia ingin membalas dendam kepada iblis lainnya. Ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuh-musuh sang penyihir. Iblis ke-32 bernama Dantalion. Dia adalah seorang duk neraka yang kuat dan memiliki 36 pasukan setan di bawahnya. Dantalion mengajarkan semua seni dan ilmu pengetahuan. Dan dia juga bisa mengingat dan mengetahui semua pikiran orang dan mengubahnya sesuai keinginannya. Dia dapat menimbulkan cinta dan menyamar jadi siapapun. Dantalion digambarkan sebagai seorang pria dengan banyak penampilan, dikarenakan kemampuannya untuk mengubah wajah. Dia juga dikatakan memegang sebuah buku di salah satu tangannya. Iblis ke-33 bernama Vasago. Dia adalah seorang prince neraka yang perkasa. Vasago memerintah 26 pasukan setan. Dia dapat dibujuk untuk memberitahu si penyihir tentang kejadian di masa lalu dan masa depan, dan dapat menemukan hal-hal yang tersembunyi dan hilang. Vasago dikatakan memiliki sifat yang baik. Iblis ke-34 bernama Sitri. Dia memerintah lebih dari 60 pasukan setan. Sitri mempunyai kemampuan untuk menyebabkan pria mencintai wanita dan sebaliknya, dan dia dapat membuat orang menjadi telanjang jika diinginkan. Dia digambarkan sebagai macan tutul dengan sayap griffin. Tetapi jika diinginkan oleh si penyihir, dia bisa berubah menjadi seorang pria yang sangat tampan. Iblis ke-35 bernama Ipos, seorang prince neraka yang kuat yang memiliki 36 pasukan setan di bawah komandonya. Dia dapat mengungkapkan semua hal dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ipos juga bisa membuat manusia menjadi cerdas dan gagah berani. Dia biasanya digambarkan sebagai seorang malaikat dengan kepala singa, ekor kelinci, dan kaki angsa. Iblis ke-36 bernama Gab, seorang pangeran neraka yang perkasa yang memimpin 66 pasukan setan. Menurut buku The Lesser Key of Solomon, Gab menguasai wilayah selatan neraka dan bumi. Dia dikatakan lebih baik dipanggil untuk muncul ketika matahari berada di zodiak selatan. Gab mempunyai kemampuan untuk mengajar filsafat dan semua ilmu pengetahuan liberal, dapat menyebabkan cinta atau benci, membuat orang menjadi tidak sadar dan tidak terlihat, membebaskan keluarga dari tahanan penyihir lain, mengajarkan cara menguduskan benda, memberikan jawaban tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan, dan dapat memindahkan manusia dan benda dengan cepat dari suatu bangsa ke bangsa lainnya. Menurut beberapa sumber, dia dikatakan bisa menyamar jadi manusia. Iblis ke-37 bernama Stolas. Dia adalah prince neraka yang memimpin 26 pasukan setan. Stolas mengajarkan astronomi dan memiliki pengetahuan tentang tumbuhan dan batu mulia. Stolas sering digambarkan sebagai burung gagak atau burung hantu, bermahkota dengan kaki yang panjang. Iblis ke-38 bernama Orobas. Dia adalah pangeran neraka yang kuat, yang memiliki 20 pasukan setan di bawah kendalinya. Orobas memberikan jawaban yang benar tentang hal-hal yang telah berlalu, sekarang, dan akan datang. Dia juga menceritakan tentang penciptaan dunia. Orobas dikatakan setia pada sang penyihir dan tidak akan membiarkan roh apapun menggodanya. Orobas tidak pernah menipu siapapun. Dia digambarkan sebagai kuda yang bisa berubah menjadi manusia atas permintaan sang penyihir. Iblis ke-39 bernama Seir. Dia adalah prince neraka dengan 26 pasukan setan di bawah komandonya. Dia mempunyai kemampuan untuk pergi ke tempat manapun di bumi dalam hitungan detik. Dia juga bisa menemukan harta karun. Seir memiliki sifat yang baik dan digambarkan sebagai seorang pria yang mengendarai kuda bersayap. Iblis ke-40 bernama Gamigin. Dia memerintahkan 30 pasukan setan. Gamigin mengajarkan semua ilmu pengetahuan liberal dan memberikan penjelasan tentang jiwa-jiwa yang mati dalam dosa. Gamigin dikatakan mempunyai suara yang kasar.
Dia muncul sebagai seekor kuda kecil dan bisa berubah menjadi seorang pria jika diinginkan si penyihir. Iblis ke-41 bernama Amon. Dia memerintah 40 pasukan setan. Amon mempunyai kemampuan untuk menceritakan semua hal di masa lalu dan masa depan, dan dia juga bisa mendamaikan konflik antara teman dan musuh. Amon muncul sebagai serigala berekor ular yang dapat mengeluarkan api. Dalam sumber lain dikatakan dia muncul sebagai manusia berkepala gagak. Iblis ke-42 bernama Leraye. Leraya mempunyai kemampuan untuk menyebabkan pertempuran, perselisihan, dan membuat luka panah. Dia muncul sebagai pemanah yang gagah dan tampan, berpakaian hijau, membawa busur dan anak panah. Iblis ke-43 bernama Naberius. Dia dianggap sebagai markis neraka yang paling gagah berani dan memiliki 19 pasukan setan di bawah komandonya. Dia membuat manusia menjadi licik dalam sebuah seni, terutama dalam hal retorika. Dia juga dapat mengembalikan martabat dan kehormatan yang hilang. Naberius muncul sebagai anjing berkepala 3. Dalam sumber lain, namanya disebut dengan Cerberus. Iblis ke-44 bernama Ronove. Dia memimpin 20 pasukan setan di bawahnya. Ronove mempunyai kemampuan untuk mengajarkan retorika, bahasa, dan memberikan pelayanan yang baik dan setia. Dia digambarkan sebagai monster yang memegang tongkat. Dia juga dikatakan sering datang ke bumi untuk mengambil jiwa-jiwa manusia dan hewan yang hampir mati. Iblis ke-45 bernama Forneus. Dia memiliki 29 pasukan setan di bawah kekuasaannya. Dia mempunyai kemampuan untuk mengajarkan retorika dan bahasa, memberikan manusia nama yang baik, membuat mereka dicintai oleh teman dan musuh mereka. Forneus digambarkan sebagai monster laut yang besar. Menurut salah satu sumber, namanya berasal dari bahasa Latin Fornus, yang berarti oven. Iblis ke-46 bernama Markosias. Dia memimpin 30 pasukan setan. Markosias adalah seorang petarung yang kuat dan hebat, serta dapat diandalkan oleh para penyihir. Dia dapat memberikan jawaban yang benar ke setiap pertanyaan. Markosias dikatakan berharap setelah 1200 tahun untuk kembali ke surga, tetapi dia tertipu oleh harapan itu. Dia digambarkan sebagai serigala dengan sayap griffin dan ekor ular. Dan jika diminta oleh si penyihir, dia bisa berubah menjadi manusia. Iblis ke-47 bernama Phoenix. Dia memimpin 20 pasukan setan di bawah komandonya. Phoenix mengajarkan semua ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dia adalah seorang penyair yang hebat dan sangat patuh kepada si penyihir. Phoenix digambarkan sebagai seekor burung yang menyanyikan nada manis dengan suara anak kecil. Dikatakan penyihir tidak boleh memanggil Phoenix dengan sendiri, dan penyihir tidak boleh mendengar nyanyian dari Phoenix. Iblis ke-48 bernama Sapnok. Dia memiliki 50 pasukan setan di bawah komandonya. Sapnok memiliki kemampuan untuk membangun menara yang tinggi, kastil, dan kota, melengkapinya dengan senjata dan amunisi. Dan dia juga bisa memberikan teman akrab yang baik. Dikatakan Sapnok bisa menyiksa manusia selama beberapa hari dengan memberikan mereka luka-luka. Dia muncul sebagai seorang prajurit dengan baju besi dan senjata, berkepala singa dan mengendarai kuda pucat. Iblis ke-49 bernama Shax. Dia memiliki kekuasaan atas 30 pasukan setan yang menunggang kuda. Shax memiliki kemampuan untuk menghilangkan penglihatan, pendengaran, dan pemahaman seseorang. Dia dikatakan sering mencuri uang dari rumah-rumah raja dan memberikannya kepada rakyat. Shax dianggap setia dan patuh, tetapi dia tidak suka diganggu terlalu sering. Jika dia merasa kesal, dia akan memberi pelajaran ke si penyihir dengan menipunya. Tetapi setelah itu dia akan mengatakan hal yang sebenarnya. Shax digambarkan sebagai bangau yang berbicara dengan suara serak, tetapi ia bisa merubah suaranya menjadi indah. Iblis ke-50 bernama Orias. Dia memiliki 30 pasukan setan di bawah komandonya. Orias mempunyai pengetahuan mengenai bintang dan planet. Dia juga bisa mengubah manusia menjadi bentuk apapun. Iblis ke-51 bernama Andras. Dia memiliki 30 pasukan setan di bawah komandonya. Andras dikatakan menabur perselisihan di antara manusia. Menurut Ars Gosia, Andras muncul dengan tubuh malaikat dengan kepala burung gagak, mengendarai serigala hitam yang kuat, dan memegang pedang yang tajam dan terang. Andras dianggap sebagai iblis yang sangat berbahaya, yang dapat membunuh penyihir jika tidak dilakukan pencegahan. Iblis ke-52 bernama Andrealphus. Dia memerintah lebih dari 30 pasukan setan. Andrealphus mempunyai kemampuan untuk mengajarkan kelicikan, astronomi, geometri, dan dia juga bisa mengubah siapapun menjadi burung. Dia muncul sebagai burung merak yang mengeluarkan suara-suara hebat. Iblis ke-53 bernama Kimaris. Dia dilayani oleh 20 pasukan setan dan memerintah semua roh di Afrika. Kimaris mempunyai kemampuan untuk menemukan harta yang hilang atau tersembunyi, mengajarkan trivium, dan membuat seseorang menjadi seorang pejuang yang mirip dengannya. Dia digambarkan sebagai seorang pejuang yang mengendarai kuda hitam. Iblis ke-54 adalah Dekarabia. Dia memimpin 30 pasukan setan di bawahnya. Dekarabia mengetahui semua tumbuhan dan batu mulia, dan dia juga dapat berubah menjadi semua jenis burung dan terbang di hadapan para penyihir. Dekarabia digambarkan sebagai bintang pentagram dan dapat berubah menjadi seorang manusia jika diminta oleh si penyihir.
Iblis ke-55 bernama Furfur. Dia menguasai 26 pasukan setan. Furfur adalah seorang pembohong, kecuali dia dipaksa untuk memasuki segitiga sihir, di mana dia akan memberikan semua jawaban yang benar. Furfur mempunyai kemampuan untuk menyebabkan cinta antara pria dan wanita, menciptakan badai, guntur, petir, dan ledakan, dan mengajarkan hal-hal rahasia dan ilahi. Dia digambarkan sebagai burung hart bersayap dan juga sebagai malaikat. Nama Furfur kemungkinan berasal dari bahasa Latin, yaitu fur, yang berarti pencuri. Iblis ke-56 bernama Malthus. Dia memimpin 26 pasukan setan. Malthus dikatakan memiliki suara yang kasar saat dia berbicara. Dia digambarkan dalam bentuk burung bangau. Malthus mempunyai kemampuan untuk membangun menara dan mengisinya dengan amunisi dan senjata. Dia juga dikatakan bisa mengirim pasukannya ke medan perang, atau ke tempat-tempat yang ditunjuk oleh iblis yang lebih tinggi. Iblis ke-57 bernama Raum. Dia memerintah 30 pasukan setan. Raum mempunyai kemampuan untuk mencuri harta karun dari rumah-rumah raja dan membawanya kemanapun yang dia mau, menghancurkan kota dan martabat manusia. Raum juga dapat mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan, mendamaikan teman dan musuh. Raum digambarkan sebagai seekor burung gagak yang dapat berubah menjadi manusia atas permintaan si penyihir. Iblis ke-58 bernama Bifron. Dia memimpin 6 pasukan setan di bawah komandonya. Bifron mengajarkan ilmu pengetahuan, seni, permata, tumbuhan, terutama hutan, dan dia dapat memindahkan mayat dari kuburan. Dia dikatakan sering terlihat menaruh lampu ajaib di kuburan yang berbentuk seperti lilin. Bifron muncul sebagai monster yang berubah menjadi manusia. Iblis ke-59 bernama Andromalius. Dia memimpin 36 pasukan setan di bawahnya. Andromalius mempunyai kemampuan untuk menangkap pencuri dan barang curiannya, menghukum semua pencuri dan orang jahat lainnya, serta menemukan harta karun, semua kejahatan, dan semua transaksi yang tidak jujur. Andromalius digambarkan sebagai seorang pria yang memegang ular besar di tangannya. Iblis ke-60 bernama Furkas. Dia adalah kesatria neraka yang memerintah 20 pasukan setan. Dia dapat mengajarkan filsafat, astronomi, retorika, logika, dan piromansi. Furkas digambarkan sebagai pria tua yang kuat, dengan rambut putih dan janggut panjang, menunggangi kuda sambil memegang senjata tajam. Etimologi namanya mungkin berasal dari kata Latin, yaitu furca, yang berarti garpu. Iblis ke-61 bernama Marbas. Dia memimpin 36 pasukan setan. Marbas mempunyai kemampuan untuk menjawab secara benar hal-hal yang tersembunyi dan rahasia, menyebabkan dan menyembuhkan penyakit, mengajarkan seni mekanik, dan mengubah manusia menjadi bentuk lain. Marbas digambarkan sebagai seekor singa besar yang bisa berubah menjadi manusia. Iblis ke-62 bernama Buer. Dia memiliki 50 pasukan setan di bawah komandonya. Buer muncul ketika matahari berada di Sagittarius. Dia mengajarkan filsafat alam, moral, logika, dan semua pengetahuan tumbuhan dan tanaman. Dia juga dapat menyembuhkan semua penyakit, terutama pada pria, dan memberikan teman yang baik. Buer digambarkan dalam bentuk Sagittarius, yaitu sebagai centaur dengan busur dan anak panah. Iblis ke-63 bernama Botis. Dia memimpin 60 pasukan iblis. Dia mempunyai kemampuan untuk menceritakan semua hal di masa lalu dan masa depan, serta mendamaikan kawan dan lawan. Dia digambarkan sebagai ular berbisa yang buruk rupa, tetapi bisa berubah menjadi manusia yang membawa pedang yang tajam dan terang. Iblis ke-64 bernama Morax. Dia memiliki 36 pasukan setan di bawah komandonya. Morax mempunyai kemampuan untuk mengajar astronomi, ilmu pengetahuan liberal lainnya, dan memberikan sahabat yang baik. Dia juga mengetahui semua tumbuhan dan batu mulia. Dia digambarkan sebagai seekor banteng besar dengan wajah seorang pria. Namanya berasal dari bahasa Latin Morax, yang berarti menunda. Iblis ke-65 bernama Glaciala Bolas. Dia memerintah 36 pasukan setan. Glaciala Bolas adalah kapten pembunuhan dan pertumpahan darah. Dia mempunyai kemampuan untuk menceritakan hal yang telah berlalu dan yang akan datang, membaca pikiran dan menyebabkan cinta antara teman dan musuh. Dia juga dapat menghasut pembunuhan. Glaciala Bolas digambarkan sebagai seekor anjing dengan sayap griffin. Iblis ke-66 bernama Foras. Dia dipatuhi oleh 29 pasukan setan. Foras mengajarkan logika dan etika, tumbuhan dan batu mulia, dan dapat membuat orang menjadi cerdas, fasih, tidak terlihat, dan panjang umur, serta dapat menemukan harta karun dan barang yang hilang. Dia digambarkan sebagai orang yang kuat. Namanya berasal dari bahasa Latin Foras, yang berarti di luar. Iblis ke-67 bernama Malphas. Dia memiliki 40 pasukan setan di bawah komandonya. Malphas mempunyai kemampuan untuk membangun rumah, menara, dan benteng yang tinggi, meruntuhkan bangunan musuh, dan menghancurkan keinginan dan pikiran musuh. Dia juga dapat mengumpulkan para penyihir dengan cepat dari semua tempat. Malphas dikatakan menerima dengan sukarela pengorbanan apapun yang ditawarkan kepadanya. Dikatakan Malphas terkadang menipu penyihir. Dia digambarkan sebagai burung gagak yang bisa berubah menjadi manusia dengan suara yang serak. Iblis ke-68 bernama Hagenti. Dia memerintah 33 pasukan setan.
Hagenti mempunyai kemampuan untuk membuat manusia menjadi bijaksana dengan menginstruksikan mereka dalam setiap pelajaran, mengubah logam menjadi emas, dan mengubah anggur menjadi air dan air menjadi anggur. Hagenti digambarkan sebagai seekor banteng besar dengan sayap griffin yang bisa berubah menjadi pria atas permintaan si penyihir. Iblis ke-69 bernama Kamio. Dia memerintah 30 pasukan setan. Kamio adalah seorang pendebat yang baik, dan dia mempunyai kemampuan untuk memberikan pemahaman kepada manusia tentang suara burung, sapi jantan, anjing, dan makhluk lainnya, serta memberikan jawaban yang benar tentang hal-hal yang akan datang. Dia digambarkan dalam bentuk burung hitam, yang bisa berubah menjadi pria yang memegang pedang tajam di tangannya. Ia tampak berdiri di atas abu atau bara api. Nama Kamio tampaknya diambil dari pembunuh pertama dalam Alkitab, bernama Kain. Iblis ke-70 bernama Ose. Dia memerintah 30 pasukan setan. Ose mempunyai kemampuan untuk membuat manusia menjadi bijaksana dalam semua ilmu pengetahuan dan memberikan jawaban yang benar mengenai hal-hal ilahi dan rahasia. Dia juga bisa membawa kegilaan pada siapapun yang diinginkan oleh si penyihir, dengan membuat orang tersebut percaya bahwa mereka adalah makhluk atau benda yang diinginkan oleh si penyihir. Ose digambarkan sebagai macan tutul yang setelah beberapa lama bisa berubah menjadi manusia. Namanya berasal dari bahasa Latin os, yang berarti membenci. Iblis ke-71 bernama Ami. Dia memerintahkan 36 pasukan setan. Ami mempunyai kemampuan untuk membuat seseorang luar biasa dalam ilmu perbintangan. Ia dikatakan mempunyai harta yang dipelihara oleh roh-roh. Ami digambarkan dalam bentuk manusia di dalam api yang dahsyat. Iblis ke-72 bernama Falak. Dia memimpin 30 pasukan setan di bawah komandonya. Falak dikatakan memberikan jawaban yang benar tentang harta karun, dan dia dapat memberitahu di mana ular dapat terlihat dan membuat mereka tidak berbahaya bagi si penyihir. Falak dikatakan muncul sebagai seorang anak kecil yang malang dengan sayap malaikat yang mengendarai naga berkepala dua.